Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regan Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, saya akan sharing materi tentang pemrograman sistem kendali. Dalam video pertemuan kali ini akan dibahas adalah tentang serial monitor yang merupakan pembahasan di modul pemrograman sistem kendali. Namun sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memperkenalkan penggunaan serial monitor, mengirimkan serial monitor, dan membaca data dari serial monitor. Topik yang dibahas adalah penggunaan serial monitor, input data dari serial monitor, serta mengendalikan LED dari serial monitor. Penggunaan serial monitor. Serial monitor adalah fasilitas di Arduino IDE yang memungkinkan kita untuk memantau nilai-nilai di dalam Arduino. Digunakan untuk melihat hasil eksperimen dengan cepat tanpa perlu menggunakan piranti keluaran seperti penampil LCD. Serial monitor digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks yang dimasukkan dalam kotak yang terletak di kiri dari tombol send. Oke, hal ini juga bermanfaat dalam beberapa eksperimen tanpa perlu melibatkan piranti masukan seperti keypad. Dalam serial monitor, pertukaran data antara Arduino dan komputer dilakukan melalui port serial. Itulah sebabnya laju bit agar kedua piranti dapat bertukar data perlu disinkronkan. Pada gambar di depan bisa kalian lihat bahwa laju bit untuk pertukaran data adalah 9600 baud atau bit per detik atau bps. Untuk mengubah laju bit pada serial monitor, kalian bisa meletakkan mouse di posisi seperti berikut. Kemudian kalian pilih salah satu laju bit dalam daftar. Nah, di sini penentuan laju bitnya menyatakan kecepatan berkomunikasi dengan port serial ditunjukkan dengan nilainya adalah 9600. Untuk menampilkan serial monitor, maka kalian dapat melakukannya dengan menggunakan klik menu Tools, kemudian Serial Monitor. Berarti kalian bisa menggunakan klik menu Tools, kemudian pilih Serial Monitor, atau kalian bisa menggunakan tombol Ctrl plus Shift plus M. Atau kalian juga bisa menggunakan simbol kaca pembesar di pojok kanan atas. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa perintah yang akan saya eksekusi di dalam serial monitor. Sebagai contoh di sini, saya menuliskan serial titik begin 9600. Ini berarti saya penentuan laju bit yang menyatakan kecepatan berkomunikasi dengan port serial ditunjukkan dengan nilainya adalah 9600. Serial adalah nama objek yang disediakan di Arduino untuk mengakses port serial. Kemudian yang kedua adalah saya membuat pernyataan tentang serial titik print angka. Ini berarti saya akan mencetak tulisan angka atau string angka tanpa memindahkan kursor ke baris berikutnya. Kemudian saya menggunakan perintah atau mengetikkan perintah serial titik print line 37. Ini berarti saya meletakkan pada baris yang sama dengan string angka menampilkan bilangan 37 dan setelah itu memindahkan kursor ke baris berikutnya. Berikutnya adalah saya menggunakan perintah yang berisikan tentang serial titik print line strip strip strip. Ini saya ingin mencetak strip-strip sebagai garis. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Akan tercetak tulisan angka, kemudian nilai 37, kemudian di sini ada strip 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 sebagai garis. Berikutnya adalah pembahasan tentang input data dari serial monitor. Input data dari serial monitor, untuk menangani pemasukan data dari serial monitor, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya data di port serial. Dalam hal ini adalah kita melakukan pemanggilan terhadap serial titik available. Nah, fungsi anggota available pada objek serial memberikan nilai balik berupa jumlah data dalam satuan byte yang belum pernah dibaca Arduino. Jadi nilai baliknya berupa 0. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada data di port serial. Sebaliknya jika berupa bilangan lebih besar daripada 0, menandakan bahwa ada data di port serial yang belum dibaca.
Nah, maka bisa kalian tuangkan dalam kode sebagai berikut. If serial titik available lebih besar daripada 0, kemudian buka kurung dan tutup kurung kurawal, di bagian inilah nantinya kalian akan mengerjakan perintah yang kalian ketikkan. Nah, pernyataan if ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau tidaknya bergantung pada kondisi if-nya. Jadi kalau misal kita serial titik available-nya memberikan nilai balik berupa bilangan bukan 0, dan pastinya perintah di dalam kurung kurawal pastinya akan dikerjakan. Namun jika di kondisi serial titik available-nya menghasilkan nilainya adalah 0, berarti tidak ada data di port serial dan perintah yang di dalam kurung kurawal tidak akan dikerjakan. Di sini untuk fungsi if-nya, kalian juga bisa mengetikkannya sebagai berikut. If serial available tanpa menggunakan perintah lebih besar daripada 0, ya. Kemudian di sini kita masukkan kurung kurawal awal dan akhirnya. Berikut ini adalah program untuk membaca setiap byte data dalam bentuk karakter. Caranya adalah kalian menuliskan perintah char karakter sama dengan serial titik read. Di sini bisa kalian lihat, pertama-tama variabel karakter dideklarasikan dengan tipe datanya adalah karakter. Kemudian variabel ini diberi nilai berupa karakter yang dibaca dari port serial. Serial read lah yang membaca sebuah karakter dari port serial dan nilai baliknya diberikan ke variabel karakter. Di sini kalian juga bisa menentukan jenis tampilan dari outputnya. Kalian bisa memilih no line ending jika ingin menampilkan teks di baris yang sama, new line untuk menampilkan teks dengan pindah baris, kemudian carry edge return ini adalah fungsi yang sama dengan serial.print atau menampilkan pada baris di sebelahnya, begitu juga dengan both NL dan CL. Kita lihat perbedaannya. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan kata transistor dan juga resistor. Jika saya menggunakan no ending line, maka pada saat saya mengetikkan transistor, kemudian saya lanjutkan mengetikkan resistor, maka dia akan menjadi satu kesatuan atau berada di baris yang sama. Tapi kalau saya menggunakan new line, pertama saya ketikkan transistor, kemudian saya ketikkan lagi resistor, maka dia akan berbeda baris. Kemudian carry edge return juga memiliki fungsi yang sama seperti no ending line. Dia akan berada di baris yang sama. Jadi kedua kata yang diinputkan di waktu yang berbeda akan ditampilkan di baris yang sama. Kemudian buat NL, NCL ini juga sama dengan new line. Nah, bagaimana jika kita ingin menginput bilangan dari serial monitor? Objek serial memiliki dua fungsi anggota yang berbeda yang digunakan untuk membaca data bilangan. Yang pertama adalah parse in, berguna untuk membaca bilangan bulat, kemudian parse float, berguna untuk membaca bilangan real. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan perintah if serial titik available lebih besar daripada 0, integer bilangan sama dengan serial titik parse in, serial print line bilangan, kemudian saya melakukan pensettingannya adalah new line. Nah, pada saat saya menginputkan angka 0, kemudian saya menginputkan angka 123, maka mereka akan berada di baris yang berbeda. Nah, sekarang kalian coba lakukan pengaturan lain, maka apa hasilnya? Jika seandainya kalian menggunakan no ending line, carry edge return, dan both NL and CR, jika kalian menginputkan angka 0 dan 123 pada waktu yang berbeda, maka apa yang akan terjadi? Berikutnya adalah parse float. Nah, di sini untuk parse float, ini kita melakukan pengaturan juga menggunakan new line. Di sini saya menginputkan angka 123,4. Maka akan tampil dengan nilainya adalah 123,40.
Kemudian coba kalian lakukan input dengan 3 angka di belakang koma. Maka apa yang terjadi? Dan mengapa demikian? Berikutnya adalah bagaimana caranya jika kita mengendalikan LED melalui serial monitor. Sudah diberi rangkaian sebagai berikut. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa si LED ini gitu ya, terdiri dari anoda dan katoda. Di sini kita menghubungkan bagian katodanya atau bagian yang pendek dari LED dengan kabel jumper yang terhubung ke GND atau ground. Kemudian si anodanya yang kaki panjang ini ke resistor 220 ohm. Kemudian kalian hubungkan kembali dengan kabel jumper ke pin 12. Kemudian coba kalian execute. Kemudian kalian running. Oke, maka sebelumnya kita ketikkan dulu perintahnya. If serial available lebih besar daripada 0, string text. Di sini saya akan menggunakan atau membaca perintah string dengan perintahnya adalah serial titik read string, serial 1 titik print line text. Jadi kalau seandainya if teksnya sama dengan LED hidup, jika saya mengetikkan perintah LED hidup huruf besar semua, kemudian saya menuliskan perintah digital write 12 karena saya menggunakan pinnya adalah 12 height, maka berarti LED-nya hidup. Berarti pada saat saya mengetikkan perintah LED hidup, maka lampunya akan menyala. If text sama dengan LED padam, digital write 12 low. Jika saya mengetikkan perintah LED padam, maka lampu akan padam. Nah, bagaimana kalau seandainya saya mengetikkan hurufnya adalah huruf kecil semua? Oke, maka ada 2 cara bisa kalian lakukan. Kalian bisa menggunakan perintah text titik to uppercase. Ini berarti agar huruf kecil dan besar dianggap sama, maka kalian menggunakan perintah text uppercase atau menggunakan perintahnya adalah OR, seperti gambar ini. Oke, text titik to uppercase untuk mengkonvert agar si huruf kecil semua menjadi huruf besar semua, atau kalian juga bisa menggunakan simbol OR ya dengan perintahnya if text sama dengan LED hidup, text sama dengan LED hidup huruf kecil semua. Oke, jika sudah selesai kita lakukan konversinya, gitu ya. Kita compile. Oke, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi saya mengetikkan perintah LED itu, maka lampunya akan menyala. Kemudian pada saat LED padam, maka lampunya akan mati. Demikian pembahasan untuk serial monitor kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe and make sure that you wouldn't miss my update video. And certainly, I become more excited to create another video. Stay tuned on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.